Pakai Moi udah lama, jadi mungkin 3 tahunan ya. Jadi setiap lebaran tuh aku selalu pusing nyari baju lebaran yang nyaman dan bisa kembaran semuanya gitu. Karena anak aku kan variatif usianya, ada yang dari 3 tahun, ada yang 5, ada yang 7, ada yang 10, sama ada yang 13 tahun, bahkan ada yang 21 tahun. Tiap nyari baju tuh nggak gampang gitu. Nah terus pas kenal Moi langsung kayak ini tiap tahun sebelum lebaran, dua bulan sebelum lebaran udah harus nguber baju ini gitu. Tadi tawarin jadi brand ambassador, happy banget sih. Ya mungkin selektif nggak sih pilih-pilih barang buat anak, karena kan anak-anak juga banyak, ada juga yang alergi beberapa ya. Benar, jadi aku salah satu, mungkin karena aku salah satu UMKM juga, dan aku tuh selalu bangga ketika aku bisa pakai produk dalam negeri gitu kan. Jadi setiap aku belanja baju atau tas atau apapun itu, pasti yang pertama aku cari adalah brand lokal, karena aku percaya brand lokal kita nih bagus-bagus, dan aku lebih bangga ketika pakai brand lokal gitu. Dan si Moi ini benar-benar menggambarkan itu semua sih. Jadi brand lokal, harganya terjangkau, modelnya keren gitu kan, dan bahannya nyaman. Karena buat aku anak-anak itu harus pakai baju yang nyaman. Anak tuh belum ngerti model gitu, apalagi anak dari bayi. Mereka nggak peduli modelnya kayak apa, yang pasti kan mereka kayak pasrah aja dipakein baju sama kita. Nah makanya aku pengen milihin mereka bahan-bahan yang emang pasti enak gitu. Anak mana sih yang mungkin sensitif atau picky bang? Anakku yang paling sensitif kulitnya yang nomor 3, si Kaba itu. Jadi dia kalau salah pakai baik dari sabun, pakaian, bantal, dia alergi berat. Jadi badannya tuh penuh dengan luka-luka badannya gitu. Jadi kalau aku salah pakai baju, salah bahan aja, wah pasti udah langsung apa namanya dia garukin dan jadi luka semuanya gitu. Makanya ketika aku coba Moi, si Kaba udah cocok, udahlah nggak usah coba-coba lagi, karena kalau Kaba tuh dilihat banyak banget luka di badannya karena super sensitif. Dari usia berapa tahu Kaba? Kaba dari lahir, jadi emang dia ini anakku yang paling sensitif. Jadi kalau pakai baju aja harus nyari yang apa namanya, yang bahannya tuh bener-bener bisa nyerap keringat, terus bahannya kalau kegesek sama kulit itu nggak bikin dia jadi alerginya muncul kayak gitu. Kalau Misalnya berarti dibebasin gitu aja Kak, masing-masing apa? Anakku yang lain iya, karena ketika aku arahin kamu harus pakai bajunya kayak gini apa gitu, pasti mereka udah nggak mau. Jadi ketika aku belanja baju anak, pasti bahkan si Kama aku udah kasih lihat fotonya, mau yang ini nggak bajunya. Kadang-kadang sih tetap ya aku beliin baju yang kembar, atasannya kayak apa, ntar bawahannya atau enggak mereka bisa mix and match sama luarannya masing-masing gitu. Jadi emang apa namanya, aku membebaskan anak-anak aku untuk berekspresi, menunjukkan karakternya dengan fashionnya mereka. Tapi ya tetap aku pilihin dulu nih awalnya, nanti di rumah mereka milih sendiri. Berarti bisa dibilang Moi ini adalah salah satu solusi untuk bebas. Aduh, Moi ini bener-bener solutif banget, nggak cuma untuk pakaian tapi juga beddingnya. Tadi aku udah cerita, bahkan aku ya, nggak cuma anak-anak, kita udah nggak bisa tidur kalau nggak pakai mochi haknya Moi. Ini bukan karena lagi promosi, lagi ngomong apa segala macem. Kayaknya kalau temen-temen beli coba mochi haknya yang jumbo, itu udah kayak nggak bisa tidur kalau nggak pakai tuh bantal. Aku biasanya kan kayak pusing ya milih bantal tuh yang bahannya enak, karena makin nambah usia kayak aku picky banget sama bantal. Kalau salah dikit bangun tidur bawaannya pusing. Setelah nyobain mochi hak, kayak mamahku aja sampai minta beliin, papaku, adik kakakku, sahabat-sahabatku semua kayak aku kenalin. Jadi kayak sekarang udah Moi banget, nggak cuma pakaian tapi juga untuk bantal. kalau ide-ide fashion atau pakaian sehari-hari itu lihatnya kemana sih? Kiblatnya kemana atau ada inspirasi dari mana? Nggak punya lagi. Kalau ditanya referensi, aku tuh orang yang jujur ya, aku orang yang agak cuek sama fashion gitu. Maksudnya aku nggak terlalu peduli model yang update-nya kayak apa. Yang penting aku merasa nyaman dan merasa tergambarkan dengan karakterku sama baju tersebut. Begitu juga anak-anakku. Jadi kayak bonus sih buat aku, orang yang cuek sama modelnya, yang up to date gimana. Yang penting aku percaya bahannya bagus. Taunya bonusnya Moi ini mengikuti perkembangan tren gitu. Jadi udah dapat bahan bagus, udah kalau pakai baju Moi udah pasti keren aja, karena mereka up to date banget sama model-model terbaru. Kalau nyaman tapi harganya tinggi juga tetap beli ya sih? Enggak lagi. Gini ya, punya anak 6 ya. Jadi kalau beli baju, beli apapun itu pasti aku pertimbangan banget, buat apa aku beli barang yang harganya mahal, tapi kalau aku bisa dapetin dengan harganya yang jauh lebih murah tapi kualitasnya sama. Karena kadang-kadang harga mahal itu bukan karena kain, bukan karena modelnya, tapi karena brandingannya yang sudah ditempatkan posisinya tinggi, jadi harganya dibuat jadi mahal gitu. Nah kalau Moi ini aku senengnya harganya nggak terlalu mahal, brandingannya tetap terjaga, terlihat bagus terus gitu kan, kualitasnya pun oke banget. Berarti ada budgeting sendiri nggak sih untuk fashion? Budget sendiri? Enggak lagi, seiring waktu aja, dan alhamdulillah karena anaknya bedanya umurnya nggak terlalu jauh, jadi kadang-kadang yang aku beli hanya umur yang paling gede.
Jadi pokoknya kalau yang nomor 5 sama nomor 4 pasti dapatnya turunan-turunan terus gitu. Jadi ya agak awet lah. Tapi Dia ini kan pernah nggak tahun- sih apa namanya beliin barang-barang mewah yang brand-brand luar untuk anak gitu? Nggak pernah, aku juga nggak punya dan nggak tertarik. Dan alhamdulillah ternyata kan karena buat aku brand dalam nih lebih punya statement sesuai dengan karakter kita orang Indonesia. Kalau brand luar kan pasti mereka punya visi misi sendiri, statementnya masing-masing gitu kan. Jadi kenapa aku pilih brand Indonesia? Karena kita pasti punya visi misi yang sama, identitas yang sama juga. Ya mungkin akhir tahun baru juga seragapan juga nggak sih sama anak-anak? Enggak ya, enggak karena apa namanya ya aku yang aku bilang tadi gitu karena kalau udah anak-anak bajunya aku pikirin seragam buat dipakai samaan mereka nggak ada yang mau jadi biasanya aku cuman nyesuaiin warnanya aja misalnya kayak pastel semua terus lagi pakai monokrom pakainya monokrom semua. Tapi yang menarik kakak kan di kolom komen motornya beli kapan? Emang nggak pernah bilang beli motor itu? Iya, seperti yang tadi aku bilang, aku tuh melihat sesuatu tuh, aku ketika beli barang, aku tuh melihat faedahnya, manfaatnya gitu loh. Jadi aku tuh nggak pernah ngelihat ini kerennya apa gitu, tapi lihat manfaatnya apa ya. Ya namanya ibu-ibu ya, kita kan harus ngelola keuangan rumah tangga dengan baik. Jadi ketika beli barang, beli baju atau beli barang apapun, yang aku lihat manfaatnya apa nih gitu. Nah ketika salah satunya contohnya motor gitu kan. Motor kan kita beli buat apa sih? Buat praktis, buat jalannya lebih cepat gitu kan. Tapi ketika motornya besar, terus sebesar mobil, tetap kena macet gitu kan. Faedahnya apa? Udah gitu suaranya berisik, mengganggu. Dan di Indonesia kan buat jalan cepat kan kalau motor besar tuh nggak bisa kecepatan pelan kan, harus ngebut. Mau di mana gitu? Nggak ada faedahnya, harganya mahal juga gitu. Makanya terus dia kayaknya belinya udah lama, tapi dia selalu taruhnya di studionya dia. Jadi kalau aku ke Jogjanya dia ke Jogja sendiri, dia taruh rumah, pas aku mau ke Jogja, dia balikin umpetin studio gitu. Jadi aku juga belum lihat sampai sekarang. Kemarin aku nyampe, mana motornya? Enggak, udah balik ke studio. Mbak, anak yang bisa sekarang beli perhatiannya gimana sih? Ini kadang sulit nih. Iya, yang jelas emang jadi orang tua punya 6 anak itu bukan hal yang mudah untuk bagi waktu. Kadang kan kita bagi waktu buat suami, buat diri sendiri gitu kan. Buat 1 anak, 2 anak juga itu kan udah ngabisin energi gitu kan. Ya, tapi buat aku ini adalah salah satu perjuangan jadi seorang ibu gimana bisa bagi waktu buat anak, buat suami, buat keluarga semuanya sehingga waktu buat diri sendiri jadi agak sedikit berkurang gitu. Tapi buat aku proses ini nggak akan berjalan lama sih karena anak biasanya kalau udah di atas umur 17 tahun pasti udah punya dunianya sendiri gitu. Jadi emang sekarang pasti akan lebih capek, lebih lelah kayak hari ini aku bela-belain ke Jakartanya malam supaya siang sorenya masih ada waktu sama anak lain karena cuman mau bertigaan di sini. Jadi yang 4 yang lain kemarin aku maksimalin dulu. Ayo.